Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa komen yang masuk dan aku memang membiarkannya begitu saja. Artinya karena aku ingin memberi ruang kepada semua komentator untuk saling berdiskusi di ruang yang aku sediakan di channel ini gitu. Dan sebetulnya sih masalah ini bukan yang begitu penting sih ya, hanya karena sebuah ketidakmampuan membaca penjelasan-penjelasan dari apa-apa yang telah aku jelaskan gitu. Begini komennya ya. Aku tetap pada konsistensi tidak akan menyebut nama ya. Karena orang yang aku sebut namanya itu berarti dia itu sudah penting gitu. Jadi artinya orang-orang yang tidak aku sebut namanya karena dia bukan orang yang penting bagiku. Ya. Nanti bisa dilihat di ini, di seri komen Yesus lelaki normal, resiko yang ditanggung Kristen bila Yesus tidak menikah, seri 11. Nanti komennya lihat di huruf apa ini ya, huruf apa sih namanya, nggak jelas, ada 2 itu singkatan nggak tahu aku nih ya. Dan sebetulnya sama teman-teman Islam sudah dijelaskan sih ini ya. Jadi aku hanya memberikan stressing saja, penguatan. Komennya sebetulnya bagus, cuman ada yang membuat aku menjadi ngeri-ngeri sedap. Karena dia bilang begini, jangan menipu Mas Subandi. Aku mau tanya dulu, siapa yang saya tipu? Yang aku tipu siapa? Aku menipu apa? Coba. Bisa dijelaskan? Orang yang berpikir dalam karakter perspektif akademik itu menipu itu sebuah kejahatan yang tidak boleh terjadi. Makanya ngeri-ngeri sedap mendengarnya. Jangan menipu Mas Subandi. Yang ditipu itu siapa dan aku menipu apa? Bisa dijelaskan? Kan? Kalau aku mau menipu, aku tentunya tidak memaparkan semua ayat-ayat yang aku kutip di dalam papan ini. Gitu loh. Aku sudah bilang berkali-kali, ini sepertinya domba baru ini. Oke, sebelum ke sana aku jelaskan begini. Ini ada 2 domba baru masuk ke sini ya. Jadi ada 2 domba tersesat yang masuk ke sini. Itu sebetulnya tidak harus aku menanggapi semua gitu. Seperti mereka bertanya berkomentar tentang siapa, Verbum Veritatis atau siapa gitu kan. Ya maklumlah karena mereka ini domba-domba tersesat yang baru masuk ke sini. Kalau seandainya mereka mengikuti sejak awal kajianku, mereka tidak akan menyinggung Verbum Veritatis itu. Dan itu seharusnya teman-teman Islam menjelaskan, nggak perlu aku yang menjelaskan gitu loh. Masa aku begitu aja harus aku jelaskan? Artinya apa? Aku sudah 2 kali mengunggah video yang menagih janji. Beliau yang doktor itu, beliau yang katanya rektor itu untuk merealisasikan kesepakatan kami untuk berdiskusi. Gitu loh. Aku sampai sekarang menunggu janjinya. Karena janji yang kami sepakati itu dulu adalah diskusi di darat muka ketemu muka. Bukan lewat teknologi apa sih namanya, Skywipe atau apa namanya lagi, Zoom atau TTM. Enggak. Aku nggak bisa menikmati diskusi seperti itu. Itu cocoknya untuk orang pacaran gitu, kangen sama pacarnya. Tapi kalau ada yang bisa diskusi dengan seperti itu, ya monggo silahkan, aku nggak ada masalah. Tapi bagi aku pribadi, diskusi itu ya di darat, kita ketemu muka. Itu yang aku minta. Karena perjanjian aku dengan beliau itu seperti itu. Bahkan aku meminta diskusi itu kalau bisa diadakan di kampusnya, karena beliau kan rektor kalau nggak salah.
Tolong dikoreksi kalau informasi yang aku dengar. Domba tersesat ini nggak tahu jalan ceritanya karena dia baru masuk ke channel ini. Padahal aku sudah 2 video aku unggah untuk menagih janji itu. Seharusnya kan teman-teman Islam menjelaskan, aku nggak perlu menjelaskan yang seperti ini. Untuk apa hal-hal seperti ini harus aku yang jelaskan gitu loh. Ya. Oke, selanjutnya begini. Baca Matius 5, 27, 30 yang jujur dan lengkap. Aku kan sudah bilang. Semua huruf-huruf apapun yang ada dalam ayat-ayat yang aku kutip, diksinya juga, narasinya juga, tidak mungkin aku tampilkan semua di sini. Dan aku sudah bilang, aku baca itu bagian yang aku bidik. Karena bisa dalam satu ayat itu dia menjelaskan beberapa. Aku hanya membacakan, aku hanya membidik yang sesuai dengan tema yang sedang aku jelaskan. Nggak mungkin aku jelaskan cuma orang dengan cara seperti itu aja. Kajian-kajianku bisa di atas 20 menit lebih kok. Bahkan banyak yang komplain kalau bisa dipersingkat kok. Meskipun banyak juga yang setuju-setuju saja maupun setengah jam, nggak ada masalah, gitu loh. Makanya aku tulis di sini, kalau ada yang salah, kalian bisa mengkoreksi. Mau kalian Islam, mau kafir, nggak urusan. Semua bisa mengkoreksi. Nah, kalau mengkoreksi itu tidak menjustis. Kalau kurang jelas tanya, gitu loh. Bukan terus bilang orang menipu. Apa mau yang saya tipu? Aku menipu apa? Gitu. Sekarang pertanyaannya, bagi orang yang tidak mengerti itu, mengertilah tentang posisi ketidakmengertiannya. Jangan karena ketidakmengertiannya, dia justru menjustis orang. Nggak elok, etikanya nggak kena lah seperti itu ya. Nggak kena. Sekarang begini, apakah ketika aku akan menulis X plus 5 Y sama dengan 10, terus karena nggak ngerti aturan-aturan matematika, dia bilang itu salah, itu kenapa? Itu 1X-nya nggak ditulis. Begitu. Apa begitu? Padahal kan enggak. Karena apa? Karena dia nggak tahu. Dalam ketidaktahuannya menyalahkan orang. Yang namanya X itu kalau orang sudah ngerti matematika, itu berarti 1X. X-nya nggak usah ditulis. Itu loh. Ini gitu, nggak terus menjustis orang begini. Jadi nampaknya ini anak nggak mengerti. Gitu loh. Sekarang masalahnya, kenapa ya? Kenapa? Ini menurut dia, aku juga nggak bisa jadi kesalahpahaman itu terjadi karena dia tidak mengikuti kajianku secara utuh dari semua seri. Ya begini ya. Matius 27:30 yang jujur dan lengkap. Maksudnya suruh baca jujur dan lengkap. Di ayat itu Isa Al-Masih berkata, barang siapa melihat wanita dan menginginkannya sudah berzina dalam hatinya. Ada kata menginginkan dihilangkan oleh Anda. Kapan aku menghilangkan? Kapan aku? Orang ayatnya sudah jelas ada kok. Kalian coba, seharusnya kalau kamu nggak ngerti kenapa kata menginginkan itu tidak disebut, maka aku akan jelaskan. Menginginkan itu tidak disebut karena dia sudah diwakili oleh memandang. Gitu loh. Logikanya begitu, mantiknya itu begitu mantiknya. Jadi aku nggak perlu mengatakan menginginkan. Karena apa? Orang tidak mungkin bisa menginginkan sesuatu yang tidak pernah dia pandang. Nggak mungkin lah. Ya? Nggak mungkin. Karena informasi itu masuk ke kita itu melalui diantaranya melihat dan mendengar. Kita konteksnya melihat karena memandang. Apakah mungkin kalau aku melihat sesuatu aja tidak pernah, lalu aku menginginkan sesuatu itu? Kan tidak mungkin. Gitu loh. Berikutnya, kalau ini hanya dititik beratkan
kata per kata, diksi berdiksi menginginkan dijadikan sebuah alasan. Berarti boleh dong kalau aku misalkan jalan-jalan ke Kuta, ke mall, ke pantai-pantai yang banyak orang telanjang, atau sekalian melihat orang telanjang, terus aku ngajak siapapun, Pak Pendeta misalkan, Pak Pastor, ayo monggo kita lihat orang telanjang gitu. Ayo kita memandangi mereka gitu. Boleh dong. Karena apa? Karena aku tidak menginginkan kok. Yang dilihat itu belum tentu diinginkan. Berarti boleh kan? Apa begitu? Apa begitu? Apa sesuatu itu kalau tanpa menginginkan terus dianggap tidak berzina? Kalau memang begitu berarti ya main-main aja ke Kuta, lihat orang telanjang, cewek-cewek telanjang. Itu tidak berzina, karena apa? Tidak menginginkan. Yang penting tidak menginginkan, memandang boleh. Apa begitu penafsirannya? Sekarang belum lagi kalau aku bawa hukum yang disampaikan Yesus ini kan ini sudut pandangnya laki-laki. Terus bagaimana kalau perempuan? Bagaimana kalau perempuan memandang laki-laki dan menginginkannya? Itu gimana hukumnya? Kan tidak sesederhana itu, karena ini adalah domainnya fikih kalau di kajian Islam. Ini fikih, ini tentang hukum-hukum. Dan kalian harus tahu ya, kalau mau membaca ini ya, lihat. Ini diawali oleh satu perikop Yesus dan hukum Torah. Dimulai dari pasal 5 ayat 17 Matius yang dikatakan satu iota pun tidak boleh hilang. Dan khususnya pada ayat 27 sampai terakhir, ayat ke berapa ini? Sebentar aku lihatnya, ke 30, itu Kanjeng Nabi Isa berbicara dalam bahasa sastra loh. Bahasa sastra itu tidak bisa kamu terjemahkan diksi per diksi. Rangkaian narasinya itu nanti kamu kumpulkan, dia akan membangun sebuah pemahaman. Tuh. Misalkan bahasa sastra, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu bukan berarti secara numerik aku hidup dari tahun 1, tahun 2, tahun 3, sampai tahun 1000. Enggak. Ketika aku mengatakan dengan sebuah metafora, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, itu artinya aku ingin umur panjang. Panjangnya berapa? Ya relatif. Begitu. Dan begitu juga, ini semua dalam bahasa-bahasa sastra tingkat tinggi. Gitu loh. Ya. Karena kalau kita pahami diksi per diksi secara literal saja, dia menjadi masalah. Karena tidak ada satu orang pun yang mencungkil matanya. Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang memotong lengannya. Tidak ada. Itu bahasa sastra. Makanya banyak-banyaklah belajar sastra supaya ngerti. Kalau ini kita adakan kritik teks secara literal, ya bermasalah. Karena anggota tubuh kita ini, aku jelaskan ya, dalam perspektif Islam itu ada yang mengatakan begini. Kalau kalian Kristen tidak menerima, yang tidak masalah, tapi yang penting kalian tahu. Dalam tubuh ini ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baiklah semuanya. Apabila daging itu jelek, jeleklah semuanya. Apa daging itu? Dia kolb. Aku bawa ke nama arobiumnya supaya tidak terjadi perdebatan. Kolb. Karena apa? Karena kolb, kalbu, ini juga terjadi perdebatan antara ada yang mengatakan hati dan ada yang mengatakan kesadaran atau rasionalitas. Itu yang mengkontrol, yang menggerakkan anatomi tubuh kita. Jadi sebetulnya mata itu mau memandang atau tidak, itu tergantung. Akhirnya kita kan berbicara tentang motorik dan sensorik ya. Saraf-saraf yang bekerja dalam tubuh kita. Itu tentunya bukan dalam kapasitasku untuk menjelaskan secara medis. Tapi secara garis besar, semua ya anggota tubuh kita itu digerakkan oleh kolb itu. Mata itu mau memandang atau tidak itu terserah kolb perintahnya.
begitu. Jadi kenapa mata yang diadili? Karena kalaupun mata ini dicungkil satu, sementara kolomnya tetap aja jahat, dia mata yang lain akan melihat lagi. Gitu. Sampai dicungkil dua-duanya baru biar buta sekalian. Tangan juga begitu. Apa begitu? Kan tidak. Apa lanjut terus ini salah? Kan ya tidak. Yang salah itu ketika kita memahami secara literal. Padahal ini adalah sastra tingkat tinggi. Ini tentang hukum Torah. Yang aku harus jujur sebagai orang Islam. Masalah fikih dalam Islam itu sendiri pun, kalau dibandingkan dengan fikih-fikih Yahudi itu, jauh lebih ketat hukum-hukum Yahudi. Itu loh. Sekarang ada yang mengatakan, ada nggak di sini bahwa larangan untuk saling bersentuhan antara laki-laki dan perempuan? Ada logika komparatif, Mas. Ada logika komparatif dalam mengistinbat menarik hukum. Seperti tadi aku bilang, komparatifnya itu begini. Kalau memandang saja sudah tidak boleh, bagaimana menyentuh? Itu loh. Maria Magdalena itu ya, itu bukan hanya memandang, itu menyentuh, gitu ya. Kalau di Matius itu dari kepalanya sini, ya, kasih minyak begini ya. Kalau di Markus itu justru tubuhnya itu, ya, diminyaki, ya. Kalau di Yohanes itu meminyaki kakinya pakai rambut. Ini adalah sebuah tindakan-tindakan yang tidak bisa tidak terjadi sentuhan kulit. Lah, Maria Magdalena ini bukan siapa-siapanya Yesus. Dia tidak halal, maka dia akan menjadi halal. Ya, dan tidak mungkin Kanjeng Nabi Isa yang mulia, Yesus yang mulia itu melakukan hal-hal yang tercela. Itu bisa terjadi karena Maria Magdalena itu istrinya. Gitu loh. Cara memandangnya itu seperti itu. Dan terus aku mau kasih tahu lagi ya. Nih, ini kebetulan aku baru dapat ini. Kok ada seperti ini. Jadi hukum itu ketat, Mas ya. Jangankan laki-laki dan perempuan. Nih, aku informasikan sebentar. Aku cari yang sabar. Nih, nampak ya dari situ, nampak. Begini, nampak. Begini udah jelas, kurang jelas gini supaya mereka bisa tahu. Nah, nih, ya. Ini aku kasih sekian detik lah. 1, 2, 3, jelas. Nah, ya, aku bantu baca dari sini. Rabi Zionis Israel larang jabat tangan sesama lelaki. Lihat ini. Betapa ketatnya hukum Yahudi. Sesama lelaki ini loh, tidak boleh. Apalagi sesama perempuan. Nggak boleh, Mas. Ada orang ucuk-ucuk mendekati Kanjeng Nabi Isa tanpa tahu perumahan. Apalagi itu dikatakan pelacur. Sudah nggak mungkin lah. Gitu loh. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi ini ya. Ini bahasa sastra. Intinya ini sama dengan yang disampaikan Al-Quran. Kalau kita simpulkan, jangan mendekati zina, gitu loh. Intinya itu, jangan dekati saja jangan, apalagi berzina. Jadi jangan dibalik. Loh, yang nggak boleh kan mendekati, berzinanya boleh. Itu kan logika otak miring, gitu loh. Justru logikanya, jangan mendekati zina. Artinya mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Loh. Ya, udah jelas ya. Begitu. Terus masalah, aku ulangi lagi supaya lebih jelas ya. Masalah melihat dan mengingini itu tidak bisa diterjemahkan diksi per diksi. Seperti tadi aku bilang, itu dalam satu rangkaian penuh narasinya baru kita terjemahkan. Karena kalau diksi per diksi aku jelaskan seperti tadi, ya, berarti kita boleh dong ke Kuta lihat orang telanjang, memandang cewek-cewek telanjang. Kenapa? Apa itu berzina? Oh tidak, kenapa? Loh, kan aku tidak mengingini. Kan gitu. Kan jadi repot ya. Jadi sekali lagi, kenapa aku tidak mengatakan kata mengingini? Karena kata mengingini itu sudah diserap oleh memandang. Jadi tidak perlu lagi aku jelaskan. Tapi kan aku sudah tulis ayatnya di sini, kalian bisa koreksi langsung ke sana. Ya. Jadi kalau dibilang aku ini menipu, ya, sepertinya
jangan kebodohanmu itu menjadikan engkau nampak lebih bodoh lagi dengan cara menyalahkan, menjustis orang lain. Jangan, gitu loh. Bertanya yang bagus, ya. Kalau bertanya yang bagus, mesti aku jawab, gitu. Aku kira itu penjelasan dari aku ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, kalau ada salah-salah ucap. Ya gitulah, aku buru-buru gitu. Dan ini aku biasa-biasa saja sih ya. Cuman supaya tidak ada lagi kesalahpahaman ya. Metode penafsiran tuh banyak ya. Itu dari aku, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini sudah senja, mungkin hasil gambarnya tuh kurang bagus karena sempatnya juga senja. Ya. Oke, maaf untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.